5. Minimal 5. Ini nggak usah deket-deket, nggak apa-apa, agak jauh aja nggak apa-apa. Jangan ditaruh di sini karena apa? Nanti tangan kita akan nyenggol. Kalau tangan kita nyenggol berarti kan sudah on steril. Harus ganti sarung tangan. Mengusap labia mayor yang jauh dulu. Kemudian labia mayor yang deket. Labia mayor kan di luar kan? Iya. Sekarang kita mau labia minor. Namanya labia itu kan nggak ngoweh, tapi nutup kan? Makanya ini bantu buka. Jari kita yang di atas, yang tangan kiri bantu buka, dibuka nih. Labia minor yang jauh, labia minor yang dekat. Kemudian dari klitoris, vestibulum dan anus. Masih steril. Terus kita masuk dengan seperti ini. Ini bantu buka. Kan kalau asli kan nutup toh. Ini jadi bantu buka ke labia. Apa dikira bolong? Nah, ya memang bolong tapi kan labianya nutup gitu ya. Ini bantu buka, tangan kita masuk. Nah, ketika sudah masuk, tangan kiri pindah ke fundus. Jangan di sini terus. Ini ngapain dong, ini sudah masuk? Kan tadi kan hanya bantu buka deh. Pindah ke fundus ngapain? Ngerasain barangkali ibunya his. Wong his itu nggak diutek-utek aja sakit, apalagi tanganmu di dalam utek-utek kayak gini, ibunya tambah sakit. Kenceng ya bu. Oke, napas panjang. Tangannya kita di dalam diem aja, nggak usah gerak, gitu ya. Diem aja, makanya yang tangan sini ngerasain ada his apa tidak. Oh kontraksi ya bu ya, sakit ya. Oke, napas panjang. Napas panjang ini diem. Ketika hisnya sudah hilang, udah hilang kan bu, udah kedut, saya teruskan ya bu. Maaf ibu, napas panjang dulu. Kita raba dinding vagina, ya kan? Dinding vagina kanan, kiri keliling diraba. Oh dinding vagina licin. Habis itu kita ngelihat, oh ini porsio. Porsionya masih tebel, kaku. Ya masih tebel karena ini kayak masih sekitar 2 cm. Kaku dan lunak itu kita ibaratnya meraba hidung dan bibir. Kalau kita meraba porsio masih kayak kita meraba hidung berarti kaku. Kalau kita meraba porsio kayak meraba bibir berarti itu lunak. Tapi jangan gini. Ini harus pegang untuk bibirnya tadi. Nanti harus pegang Ya Allah. gini-gini. Pasiennya bau ya enggak? Ya. Nah, Gak mau. porsio kan tadi. Nah, porsio kan mulutnya rahim, gitu ya. Porsionya masih tebel dan kaku. Coba udah buka apa belum? Ya tadi kita kan masuk, kita kan mau ngeliat cervixnya. Cervix itu bagian dari porsio dalamnya lagi kan? Masih buka seujung jari. Seujung jari itu berarti sekitar 1 cm, gitu ya. 1 cm. Biasanya kalau porsionya tipis, ketuban sudah bisa teraba, tutup apa sudah pecah. Tapi kalau porsionya tebel sulit diraba, gitu ya, ketuban. Kalau buka satu, kadang kita masih belum bisa mengenali ini di mana ubun-ubun kecil orang jarinya kita masih belum bisa masuk, gitu ya. Ya udah, ketuban positif udah, itu aja keluar. Maaf ya bu ya, tangan saya tak keluarkan lagi, napas panjang ibu, dicek. Apa ada apa ini? Sarung tangan lendir darah, makanya disingkat STLD. Sarung tangan lendir darah. Ya. Oke, ini karena mukanya masih satu kan? Nah, ke ujung jarinya ditarik. Oke, tak ganti. Anggap saja udah masuk ya. Iya. Udah masuk. Ini porsionya tipis. Porsionya tipis. Pembukaannya tinggal dikit, kanan kiri keliling tinggal dikit berarti sekitar 9 cm. Nggak usah bawa pelengkang sampai 9 cm gimana? Kalau Anda meraba kanan kiri kok porsionya yang tinggal dikit berarti 9 cm. Kalau kanan kiri sudah nggak teraba porsio berarti sudah buka Lengkap. 10, nggak usah bawa ukur gini 10 cm. Itu ya. Ini selaput ketuban masih utuh.
Bagian terendahnya kepala. Kok bisa tahu kepala? Ini teraba ubun-ubun kecil. Ada di jam 9. Nah, itu ya. Tidak teraba bagian kecil janin yang lain. Tidak teraba tali pusat. Tahunya teraba tali pusat itu gimana? Ada yang lunak lain. Ada di biotanya. Itu berarti tali pusat. Ada lain bagian kecil-kecil jangan-jangan jarinnya seperti ini. Pusing. Seperti ini kan kita lakukan, ada jari-jari ini. Pusing. Ya. Ini nggak akan bisa lahir. Oh. Lah gimana? Panggungnya sempit. Dia mau menengadah, mau fleksi maksimal, ini juga nutupi, nggak akan bisa lahir. Ya. Kalau ketuban belum pecah, namanya jari terkemuka. Tapi kalau ketuban sudah pecah, namanya jari menunggu. Jari menunggu. Iya, tali pusat juga seperti itu. Ketika kita PT, tali pusatnya teraba, ini ada jenuh-jenuhnya ini. Tali pusat jangan-jangan. Kalau ketuban belum pecah, itu namanya tali pusat terkemuka. Kalau ketuban sudah pecah, tali pusat menunggu. Kalau pembukaan lengkap, harus segera dilahirkan. Kalau pembukaan belum lengkap, TSC. Oh, kenapa? Rujuk. Kalau tali pusat itu nanti kejepit, kepalanya bayi itu kan keras, panggul juga keras. Kalau kejepit, aliran darahnya ngalir nggak? Enggak. Mati bayinya. Aduh. Ya. Aduh, Maka resiko. tali pusat menunggu bahaya. Kalau pembukaan sudah lengkap, ya udah divakum aja biar kalau duanya cepet. Kalau pembukaannya belum lengkap, jarinya bidan harus ganjel sampai di kamar operasi. Ya Allah. Biar tali pusatnya tidak kejepit. Jadi kita ngasih ini ganjel antara kepala dan panggul biar tali pusatnya nggak kejepit. Ya udah sambil jalan ke kamar operasi gini terus. Kalau posisinya di PMP, Bu? Ya sampai merujuk. Allah. Ibu diposisikan trendeler kepalanya lebih rendah daripada bokong. Karena biar nggak ada tekanan. Aduh. Jangankan sampai MB, berapa menit sih bayi itu bisa bertahan tanpa ada aliran tali pusat? Kan Iya. oksigennya lewat situ. Itu ya. Oke. Ini buka 9, Bu, ketubannya belum pecah, sedikit lagi bukanya lengkap. Jadi sabar dulu, belum boleh ngeten. Nanti kalau ngeten, porsio yang masih ada 1 cm keliling tadi nanti akan bengkak. Iya Bu ya, nafas panjang ya, saya keluarkan jari saya. Dicek sarung tangan, lendir, dada. Kalau ketuban sudah pecah sampai dicek air ketubannya warnanya apa. Oke. UPT ya. Bisa dalam. Sekarang mengukur panggul. Mana mengukur panggul dalam? Kalau mengukur panggul dalam, kita kan mau meraba promontorium ini teraba atau tidak? Kalau itu persalinan, hampir tidak bisa dilakukan. Kenapa? Mana panggul dalam, mana? Checklistnya? Menunjuk dan jari tengah secara obstetrik ke dalam vagina. Kayak kita VT tadi ya. Oke, terus Mengukurkan juga diagonalis meraba promontorium dan tepi bawah simfisis pubis. itu ya. Oh juga tadi diagonalis kan ini ya. Diraba. Ini teraba atau tidak? Kemudian promontorium teraba atau tidak? Tepi atas simfisis. Ini tepi atas simfisis kan ini. Kalau ini dilakukan pada infantum nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan ada kepalanya. Ya enggak? Iya. Gimana mau kita meraba conjugata diagonalis? Ya, nggak bisa. Jadi kita sudah mentok kepala. Berarti sebenarnya mengukur panggul dalam itu dalam kondisi belum hamil atau kepala belum masuk panggul. Kalau kepala sudah masuk panggul, ini aja masih posisi belum pembukaan lengkap loh ini. Karena kalau pembukaan lengkap itu biasanya kepala sudah putar paksi dalam atau internal rotation. Ya. Oh di sini kan tangan kita nggak bisa masuk. Ya, oke. Tadi gimana? Kita mengukur conjugata diagonalis.
konjugata diagonalis itu gimana rumusnya? Ditandai dengan penunjuk Tanda ini kan promontorium tepi bawah sintesis. Ya, ini diukur sekitar berapa ukurannya? Konjugata diagonalis 13 cm kurangi 1,15 merupakan ukuran konjugata biar. Itu ya, seperti ini ukurnya. Jadi sebenarnya promontorium itu harusnya tidak coba selesaiin dulu aja bacanya. Meraba promontorium normalnya tidak terangkat. Nah, tuh, oke. meraba tepi atas simfisis pubis dan ramus osis pubis dextra sinistra. Ini ya, ini tepi atas simfisis. Ini ramus dextra, ini ramus dextra, ini ramus sinistra. Ramus itu sayap. Sayap tulang kemaluan kanan, kan ramus simfisis pubis kan? Yang dextra ini sinistra. Kan dextra kan kanan, sinistra kan kiri. Terus Meraba dinding samping safum. kanan kirinya dia apa? Terus Meraba kedua sekina isyadika, normalnya tidak lancip, ukuran 10,5 nih cm. spina ischiadica yang menonjol ini. Ya. Kalau ini sangat menonjol kan artinya lancip. Ini harusnya tumpul. Ukurannya berapa? 10,5. Nah, 10,5. Batas minimalnya kayaknya 8 deh. Ada ya? Nah, ini kan mestinya Anda hafal ukuran. Ini kira-kira berapa ya kalau tak ukur pakai senti? Ini kalau ini bisa diraba. Kalau kita VT bisa meraba. Spina ischiadica bisa. Di persalinan bisa. Gitu. Karena kan ini termasuk di pintu bawah panggul kan? Gitu. Bukan pintu bawah panggul, ini HO3. Kalau spina ischiadica kan HO3. Kalau pintu bawah panggul kan ujung koksikis. Kalau di HOT 4. Anda sudah belajar bidang HOT kan? Sudah. Udah lupa semua. Iya. Jadi kayak VT biasa, jadi kita masuk, kita mencoba mengukur konjugata diagonalis. Konjugata diagonalis itu antara promontorium dan tepi bawah simfisis. Tetapi sebenarnya dalam keadaan normal promontorium itu nggak bisa diraba, nggak nyampe tangan kita. Kalau promontorium ini bisa kita raba, berarti sebenarnya itu ada indikasi panggul sempit. Gitu. Tuh ya, yang kita cek ini. Oh, promontoriumnya nggak teraba, berarti aman. Gitu ya. Habis itu kita meraba tepi atas simfisis, kanan dan kiri. Ini kan sebenarnya ada sudutnya. Kalau sudutnya berapa sudutnya? Ada nggak? Lebih dari Harusnya minimal 90. Kalau kurang dari 90 itu juga panggul sempit, karena kan kecil, harusnya kan gini. Iya, kan siku-siku kan 90. Iya. Siku-siku, kalau enggak kan sempit berarti. Gitu ya. Terus kanan kiri ini kita raba. Nah, sampai kita teraba spina ischiadica. Kita raba spina ischiadica kanan dan kiri. Ya. Nanti diukur berapa. Ya, kita harus hafal. Saya dulu kalau ngapal ini 3 cm lebih dikit, ini 4 cm, ini 5 cm, ini 6 cm, 7 cm sudah agak nekuk, 8 cm nekuk banget, 9 cm kalau Bu tadi sudah maksimal. Jadi kalau 10 cm ini nggak usah digerak-gerakkan lagi, yang namanya 10 cm itu porsio sudah tidak teraba. Ya, nggak teraba, udah nggak ada porsionya. Antara uterus sama vagina sudah jadi lorong yang